Awalnya, mengenal Angela Lee sebagai sesama seller tas di sebuah bazar. Mereka kemudian melakukan transaksi jual beli tas dengan sistem pembayaran cicilan. Namun, lama-kelamaan, Angela Lee mulai telat membayar cicilan dan bahkan tidak membayar sama sekali. Kecurigaan semakin kuat ketika dia mengetahui bahwa Angela Lee menggadaikan tas yang dia beli darinya dengan harga yang jauh lebih murah. Dia kemudian mencoba menagih hutangnya kepada Angela Lee, namun tidak ada itikat baik dari Angela Lee untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana nih Kak? Saya kenal Angela memang cukup lama ya, jadi mungkin 2015 saya kenal dia sebagai seller. Saya percaya hanya sebagai memang sesama seller tuh memang kadang kita percaya ya untuk pinjem barang, untuk jualin semua basicnya trust semua. 2017 mulai dia melakukan pembelian di tempat saya lebih intens nih, jadi bisa kadang awalnya yang sebulan sekali bisa seminggu sekali, yang awalnya seminggu sekali bisa seminggu 2 kali itu. Awalnya saya nggak terlalu curiga karena pembayaran awal lancar, jadi setiap transaksi yang dia lakukan itu selalu sistemnya tuh bayar cicilan, entah 3 kali, entah 2 kali, entah 4 kali, tapi semua pembayaran tidak pernah lunas cicilan gitu. Pada saat sekitar 2017 mulai bulan 7, bulan 8 itu sudah mulai kok aneh ya, pembayaran kok telat-telat terus, selalu telat, ada aja telat. Nah, tiba-tiba namanya sesama seller kan juga kadang saling cerita ya, tiba-tiba ada si A cerita nih, wah Angela begini-begini, si B cerita, wah saya jadi merasa, wah ini kenapa ya kok pada semua transaksi sama dia tapi nggak bener nih, pada nggak dibayar. Wah ini perasaan saya nggak enak. Akhirnya saya kumpulin tuh teman-teman seller, saya kumpulin nih, akhirnya semua pada cerita, wah ini berarti penipuan karena barang yang dia beli di saya itu yang awalnya ngakunya hanya untuk koleksi pribadi sama dia digadai karena barang itu udah pindah tangan sama seller yang gadaikan ini, dijual lagi, harganya di bawah harga saya jual ke dia. Loh kok aneh, dari situ yang saya tahu, kok aneh ya, barang saya belum lunas udah dijual lagi dengan harga yang miring. Nah dari situ tuh saya mulai curiga. Akhirnya teman-teman ngumpul, tahulah memang modusnya si Angela itu minta ke investor seolah-olah dia mau bisnis tas, mintanya begitu. Tapi di depan saya beli tas hanya untuk koleksi pribadi. Begitu dapat dari tas, misalnya nih saya 100 juta, harga tas 100 juta, dia minta nih sama investor 100 juta, 100 juta dipegang dia, saya dibayar 20 juta. Setelah barang dipegang dia, walaupun belum lunas, saya itu memang memberi memang kepercayaan, ya udah bawa aja. Barang dipegang dia, langsung lari ke tempat gadai. Ya, gadainya juga sesama seller, saya juga kenal sih, saya juga tahu. Langsung pindah tangan. Dari situ tuh saya mulai curiga, kok aneh ya, barang segitu kok tiba-tiba ada orang jual dengan harga yang miring, itu tuh pasti aneh. Jadi barang 100 juta saya di DP 20 juta, digadai 30 juta. Tapi barang yang terima ya ini tukang gadai ini, jadi yang terima barang ya semua sumbernya ngumpulnya di tempat gadai. Ada berapa orang tuh yang punya cerita yang sama seller-seller? Pada saat 2017 sih banyak ya, tapi kayaknya mungkin sudah dibayar kali sama mereka ya, sama Angel atau gimana ya. Saya juga nggak jelas, karena yang memang yang fokus laporin saya pada saat itu kebetulan nominal saya yang paling lumayan yang di seller tas ya, yang di seller tas. Kalau yang di investor kan beda. Yang di seller tas nominal saya yang paling lumayan, saya yang gigih laporin. Tapi pada saat itu kan dari pihaknya Angel, ya sorry to say ya, maksudnya main media yang membuat saya seolah-olah dia itu korban bisnis yang gagal. Sedangkan ini penipuan, bukannya korban bisnis gagal yang nggak cuan gitu. Memang saya dibohongin. Itu sih.
Nah kalau berarti ini laporan kemarin itu dari 2017 ya? Ya, Atau 2017 betul. kurang lebih aja Kak, maksudnya ada berapa seller gitu? 10 mungkin? Belasan Saya atau lupa. Belasan mungkin. Saya lupa ya. Saya lupa dulu yang pasti banyak. Tapi setelah Angela, jadi gini, pada saat 2017 memang muncul tuh banyak. Tapi lawyernya pada saat itu memberi jalan keluar dengan menebus kembali. Karena gadainya kan murah. Jadi dia menganjurkan menebus kembali, dan beberapa seller ini banyak yang nebus kembali barangnya. Loh kenapa saya enggak? Karena nominalnya itu enggak kecapai. Saya nominalnya terlalu besar, kalau untuk nebus kembali, loh saya kehilangan uang berapa lagi? Itu memang yang saya nggak lakukan, itu saya nggak nebus kembali. Tapi banyak teman-teman yang kerugiannya mungkin ada yang 60 juta, ada yang 50 juta, dia tebus kembali. Karena memang Angel itu murah kan, gadenya murah. Kalau yang nominal segitu masih keburu untuk ditebus. Rata-rata teman saya kemarin banyak yang nebus. Cuman saya aja yang, ya memang pada saat itu saya habis semuanya. Habis semua, udah bukan zero, udah minus, hutang-hutang. Itu sih. Kalau dari Kak Angela sendiri mungkin di total ke kakak itu berapa tas dan berapa rupiah gitu mungkin nominal? 15 tas 3,2 M sisa hutang yang belum terbayar ke saya. Dari kakak sendiri apa namanya, mungkin komunikasi ke dia gitu, ada awalnya, maksudnya awal tadi kan telat dulu ya, nah responnya gimana nih dari awal-awal? Ya dia bilangnya cuma telat. pending bayar aja. Ya pending bayar, dia nggak punya uang, intinya pilot, nggak ada uang, nanti aku cicil ya, aku cicil tapi nggak dicicil. Akhirnya ya saya laporin. Tapi dari sekian banyak seller, kenapa Cece nih yang paling besar? Apa memang sudah akrab dari dulu, paling dekat gitu atau gimana? Jadi mungkin memang kesalahan saya mungkin kayak kurang sensitif ya pada saat itu. Jadi beberapa teman memang sebenarnya bakal akan juga kena besar, tapi mereka udah tahu dulu. Jadi dia udah tahu dulu, dia gercep, dia ambil barang yang ada di Angela. Ambil semua yang pokoknya nggak rugi gitu ya. Sedangkan saya memang pada saat itu ya kurang sensitif aja, memang saya basicnya kesalahan saya ya pakai kepercayaan aja. Berarti dari yang tadi kakak ceritain, kepercayaan itu waktu beli emang nggak ada perjanjian tertulis gitu ya, maksudnya? Ada sih kalau saya. Oh gitu. Isinya apa aja tuh kak? Maksudnya poin yang penting lah gitu. Ya saya menjelaskan kalau saya transaksi dengan Angela dengan sistem pembayaran cicilan berapa kali, cicilan pertama kapan, cicilan kedua kapan, cicilan ketiga kapan. Sedangkan kalau ada keterlambatan, saya kena charge berapa ya waktu itu ya? 1 hari 1 juta kali ya, waktu ada keterlambatan. Cuman keterlambatannya 7 tahun. 7 tahun. Cicilan per bulannya kisaran berapa? Kan dia macam-macam. Jadi satu tas itu ada yang misalnya 185 juta, dia bisa cicilannya 60 juta sebulan. Kalau yang 750 juta cicilannya ya sebulan bisa, jangankan sebulan, 2 minggu bisa setor saya harusnya 250 juta. Karena 750 angkanya makin ke terakhir makin besar. Tapi ini kan dari 2017, ada nggak mungkin itikat baik lah dari si Angela? So far. Dari 2017 nggak ada. Sama sekali nggak ada, cuman beberapa lalu ada lawyernya cerita ke saya, dia punya uang tapi menurut saya kalau hanya cuman bayarnya 10%, 20%, 30%, kok nggak ini ya, nggak pantas buat saya. Sedangkan saya masih tetap punya hutang dengan supplier kan, dengan nominal yang besar. 20% aja cuma berapa ratus juta, 700 juta, nggak bisa menutup, nggak nutup utang saya gitu. Memang ada sih, memang menyebutkan angka, nggak ketemu gitu lah. Intinya nggak ketemu, malah saya seolah-olah dibikin
kayak kurang menghargain niat itikat baiknya. Harusnya itikat yang nggak menghargain kan pihak dia ya, hutang 3,2 M hanya dibayar 20-30%. Tapi seolah-olah saya dibuatnya nggak menghargain, saya nggak mau nerima dengan uang 300 juta, 700 juta. Loh, yang menghargain ini di mana ini? Jadi saya kecewa sih ya. Jadi sempat ada saya bicara sama pihaknya Angela, intinya saya tidak menghargai dia, gitu aja sih. Tapi gimana Mbak, kalau utang 3,2 M dibayarnya cuma 20%? Oke, maaf ya, aku detailin lagi. Maksudnya bayar 20% itu dia minta damai atau gimana? Sebenarnya kalau hutang lunas sih nggak usah minta ya, saya juga tahu diri. Saya juga sebenarnya males ngurusin beginian. Ya fokus saya cuman kamu hutang sama saya, kamu punya uang ya monggo silakan dibayar. Kalau kamu nggak punya uang ya silakan, apa yang harus kewajiban dia atau akibat dia yang harus dia alami ya tetap harus dijalani gitu. Nah, tapi kan ini udah apa ya, prosesnya sudah berjalan ya, sudah ditangkap setahun. Nah, Cece sendiri apakah akan ada mediasi lagi dengan dia atau gimana? Saya sih membuka semua kemungkinan mediasi. Saya bukan orang yang apa ya, untuk ambisi untuk masukin dia. Saya nggak punya itu. Saya terbuka, dia mau berusaha damai dengan saya, it's okay. Yang penting balik lagi ya tetap hutang tetap dibayar. Karena posisi saya hutang supplier yang sampai sekarang saya mencicil. Kan kasarnya berarti saya ini bayarin hutangnya si Angel. Itu berjalan 7 tahun. Ada orangnya. Saya bisa hadirkan. Jadi dia juga kebetulan teman supplier saya yang mau dengan sabar saya membayar tiap bulan dengan nominal yang nggak jelas lah kasarnya gitu. Kak, dengan hutangnya Angela ini kamu jadi berhutang ke supplier berarti kurang lebih nominal yang sama, maksudnya dengan kerugian itu kurang lebih. Oke, nah sebenarnya kalau awal hubungan kamu dengan Angela ini kan maksudnya kenalnya sesama seller ya. Dia tipe seller yang seperti apa? Maksudnya ke yang lain gitu mungkin keadaan awal kenalnya memang seller atau temenan dulu baru jadi seller gitu? Saya pertama kenal dia itu di pasar. Jadi memang ada pasar yang mengumpulkan semua para seller. Saya kenalnya di situ awalnya. Menurut saya dia bukan seller yang aktif. Jadi kadang jual, kadang enggak. Beda yang sama saya, memang saya jualan untuk ya cari nafkah. Kalau dia sepertinya dia lebih fokusnya ke entertain mungkin ya. Okay. Nah kalau yang kamu tahu kabar terakhirnya mungkin ya, apakah dia masih menjalani usahanya seller ini lewat menggadai-gadai itu atau gimana? Mungkin sebelum kabar laporan kemarin ya, ada kabar nggak mungkin yang kamu tahu kayak kayaknya Angela kesini gitu loh, kan kadang kita kan udah hilang kontak gitu ya? Enggak sih ya, kalau saya tahu sih enggak ya. Jadi memang setelah dia keluar dari kasus dia yang 2018, saya nggak terlalu kontak. Dia juga nggak ada niat baik sama saya sih untuk menyelesaikan. Kalau dilaporkan pasal berapa Kak? Aduh, berapa ya? 365, yang 378. Penipuan. Untuk penipuan untuk mata pencaharian 365. itu. Oke. Terakhir Kak, mungkin kalau ada yang bisa disampaikan untuk Angela, boleh Kak, apa gitu yang Kakak harapkan? Ya, aku harap sih Angela tetap memenuhi kewajibannya ya. Jadi saya tahu dia mungkin bisa antara mau atau tidak, gitu aja. Atau dia sudah nyaman dengan kurungan-kurungan yang terakhir ini, dia menjalani 8 bulan. Oh ternyata 8 bulan cuman gini aja nih, ya kan, berarti hutang lunas. Apa dia mau menjalani lagi ini, itu mungkin balik lagi ke dia.
ya hati nurani dia aja sih yang bisa menggerakkan untuk membayar saya. Ternyata ada sosok lain di balik permainan yang merugikan Barang Cece ini. ini. Seperti apa? Mungkin saya dirugikan dari ini ya, pertukarannya barang bukti yang harusnya barang saya ditukar dengan tas palsu. Jadi tas original yang sebagai barang bukti tapi bisa ditukar menjadi tas palsu. Mungkin itu ya. Tapi perannya si penadah ini selain tadi menukar itu apa? Perannya ya yang barang aslinya mungkin udah dijual entah kemana, makanya pada saat penyerahan barang bukti yang diserahkan itu barang palsu. Mungkin masyarakat yang menonton takutnya bingung nih, Cece. Alurnya seperti apa sih, kan dari Cece jual ke Angela. Nah, terus si penadah ini dia masuknya di mana? Oh, jadi gini. Angela beli barang sama saya, minta uang sama investor. Saya dibayar sebagian, barang saya serahkan, barang sama Angel langsung digadai. Otomatis barang di pegadaian. Ya. Ini bukan pegadaian resmi ya. Seller juga digadai di satu tempat, dan semua barang transaksi Angela nggak ke saya aja, ke orang lain, sama penampungnya juga sama, satu orang. Jadi berapa puluh tas itu penampungnya satu orang. Setelah digadai dengan harga murah yang tadi saya cerita, cuma 40% kali ya, sedikit sekali, bisa 30-40% digadai dengan harga murah. Penada mungkin jual kali atau gimana, saya nggak jelas ya, saya nggak tahu. Intinya pada saat kasus ini harus menyerahkan barang bukti, yang barang bukti posisinya di penada, harusnya penada kan menyerahkan barang bukti aslinya, tapi yang diserahkan tasnya pada palsu semua gitu. Antara saya nggak tahu nih, di perjalanan atau di mana saya nggak tahu, pokoknya yang terima itu, yang saya terima barang saya semua jadi palsu. Dan kemarin sih penada sudah masuk sudah masuk kasus ini di Jogja dan kena kurungan 8 bulan tuh. Cuman ada penggantian keputusan hakim.